baik atau tidak baik, kita patut mengucap syukur. Ada dua alasan penting mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Saya yakin kalau Alkitab tulis dalam Alkitab, ayat Tuhan mengizinkan ada kata dalam segala sesuatu, kalimat ini tidak ada begitu saja. Tidak terjadi dalam secara kebetulan. Karena di dalam kata segala sesuatu itu mengandung makna yang luas sekali. Yang pertama, mengucap syukur dalam segala sesuatu karena kita percaya dalam segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Itu tercatat dengan jelas dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Dikatakan setiap atau segala sesuatu pemberian yang baik dan segala sesuatu atau setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu? Karena dalam segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang baik bagi kita. Sehingga pada posisi seperti ini, kita perlu sekali menyerahkan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, memiliki satu penyerahan yang totalitas hanya kepada Tuhan. Karena dengan totalitas kepada Tuhan, kita percaya bahwa apa yang Tuhan beri itu adalah baik. Segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Dalam segala hal. Karena dengan kita berserah, maka itu yang membuat kita selalu mengucap syukur. Apa yang membuat orang-orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sulit sekali mengucap syukur. Karena mereka tidak belajar menyerahkan segala sesuatu. Mereka berpikir bahwa apa yang Tuhan buat kadang-kadang tidak baik. Sehingga akhirnya apa yang jadi, sepanjang perjalanan 40 tahun di padang gurun, mereka lebih banyak bersungut-sungut daripada mengucap syukur. Dan untuk itu Tuhan tidak segan-segan memusnahkan generasi persungutan. Sehingga muncullah generasi ucapan syukur. Amen. Yang berkenan dan layak masuk dalam tanah perjanjian. Saya yakin kita tidak mau menjadi generasi yang bersungut-sungut, bukan? Kita ingin menjadi generasi ucapan syukur karena kita adalah orang-orang yang mewarisi tempat perjanjian yang Tuhan sudah siapkan, Yerusalem baru buat saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya ketika kita menyerahkan hidup kita, maka kita akan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kalau di Jakarta cari parkir susah. Ya, cari parkir susah. Kalau orang, saya sering kali ya, kalau lagi cari parkir, saya suka Tuhan tolong. Saya serahkan ini mobil saya ke dalam tanganmu, berikan parkir yang bagus buat saya. Lagi muter satu kali, coba sekali lagi begitu, tiba-tiba ada yang keluar. Saya mengucap syukur sekali, karena apa? Saya tahu itu datangnya dari Tuhan. Amen. Lain orang yang nggak mengucap syukur. Kalau seandainya nih, saya lagi nyetir gitu ya, dan saya mulai bersungut-sungut, aduh mana ini mobilnya nih, mana ini parkirnya nih, begitu ada mobil yang keluar, saya hanya memandang itu sebagai sesuatu yang kebetulan. Paling saya bilang alhamdulillah, dan saya masuk dan tidak ada ucapan syukur sedikit pun, karena saya tidak memulai dengan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya percaya dalam segala sesuatu Tuhan memberikan yang baik bagi kita. Amen. Jadi kita perlu sekali kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Apapun itu. Hari ini keluarga orang tua dari Moses, mereka mengundang kita, walaupun 2 minggu lalu ya, 1 tahun. Karena ada rasa syukur. Mereka percaya bahwa Moses merupakan pemberian dari Tuhan. Mereka mengucap syukur. Kalau kita percaya segala sesuatu merupakan pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, maka kita akan mengucap syukur. Besarkah itu yang kita dapat atau kecilkah itu yang kita dapat, kita akan mengucap syukur. Karena pemberian apapun itu asalnya datang dari Tuhan. Kita patut mengucap syukur.
Yang kedua, saudara, kita harus percaya dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita percaya hal ini, maka ini akan membuat kita selalu mengucap syukur. Sekalipun hari ini kita mungkin tidak melihat ada tanda-tanda yang baik, tapi kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya hal itu. Sehingga kalau orang yang percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja, akan selalu keluar ucapan syukur dari mulutnya. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena dia percaya Tuhan pasti tolong. Pada saat dia sakit, dia masih bisa mengucap syukur. Karena dia percaya dalam sewaktu dia sakit, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan baginya. Amen. Pada saat dia lagi nggak ada kerja, nggak ada uang, dia masih bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan pasti masih turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu saya udah percaya Tuhan turut bekerja. Dalam hal-hal yang kecil. Ya. Saya percaya Tuhan turut bekerja. Dan itu yang membuat saya selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Saya pernah singgung dan waktu kerusuhan besar di Poso, Sulawesi Tengah, kebetulan saya ada di tengah-tengah kerusuhan. Wah, itu rasanya, aduh, bagaimana kita di tengah-tengah suatu kondisi keadaan yang menakutkan. Ya. Tapi saya masih bisa mengucap syukur. Pada saat saya ada di tengah-tengah masa, saya masih bisa mengucap syukur. Saya ingat saya lagi bawa mobil, karena saya tinggal di Tentena, saudara. Tentena itu kalau mau ke Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, dia mesti lewat Poso. Jadi saya sudah ke Palu dulu, terus kerusuhan pertama pecah. Kemudian saya dengar di sekolah Alkitab tempat saya melayani di sana, sudah ada pengungsi yang banyak. Maka saya berkeinginan untuk pulang ke Tentena. Paling tidak, kasihan melihat ini pengungsi-pengungsi. Cuma problemnya, masalahnya saya harus lewat kota Poso. Kota di mana pusat mereka bekerja dengan luar biasa gitu ya. Maka saya harus mengambil keputusan yang cukup berat waktu itu. Tapi saya bilang kita berangkat aja. Banyak orang bilang nggak usah, tinggal aja di Palu karena mau lewat Poso itu waduh mengerikan dan menakutkan. Tapi saya pikir udahlah kita jalan saja. Nah, sebelum sampai di kota Poso, 3 jam sebelum sampai di kota Poso, saya sampai di kota Parigi. Itu suatu tempat di mana kami coba berhenti di sana. Sampai di sana pendetanya lagi berdoa. Begitu mereka dengar, dia dengar mungkin saya mau ke Poso, dia langsung amin.